Seorang suami hancurkan rumah yang dibangun bersama karena kesal diselingkuhi istri. Rawat inap RSUD Bekasi padat, tenda darurat dibangun untuk tampung pasien COVID-19. Laga hidup mati antara Portugal kontra Prancis di fase grup F Euro 2020 akan tersaji dini hari nanti. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai ratusan orang di gedung DPR RI terpapar COVID-19. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayu Semalam selengkapnya. Pemirsa, puluhan rumah di permukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara hangus terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di kompleks pemukiman padat penduduk di Kelurahan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Angin. Ini bahaya kalau semua ke sini, ini bahaya ini. Warga berupaya selamatkan barang berharga mereka dari kebakaran. Sementara beberapa warga lainnya menangis karena tak bisa selamatkan barang-barang dari kebakaran. Mobil pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran karena akses jalan yang sempit. Setelah upaya selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dan jumlah rumah yang terbakar belum dipastikan? Belum. Itu kita akan mendata jumlah yang terbakar, bahkan sampai kerugian itu selesai kebakaran. Sudah terjadi dilakukan pendinginan, seperti itu. Mungkin dari pihak kepolisian untuk mendata tentang kejadian atau mengidentifikasi. Dari tengah-tengah, pokoknya orang cuma ada jual so lari-lari kamari, so di tengah-tengah api dong. Oh, jadi pas saat ada api itu ibu enggak di rumah? Nggak ada di rumah. Siapa yang di rumah ibu? Cuma anak mantu. Ibu lari, di dalam rumah sudah kena api? Belum, masih jalan kamar kan Bang. Pemerintah Kota Bitung membangun tenda pengungsian sementara sebagai tempat evakuasi para korban kebakaran. Pemkot juga akan segera menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. 2 pemuda tak dikenal membakar motor di rumah seorang perempuan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ulah pelaku dilakukan saat penghuni sedang tertidur dan kobaran api nyaris membakar rumah korban. Dua pemuda membakar sepeda motor di teras rumah seorang perempuan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku dilakukan pada malam hari dan terekam kamera pengawas. Dengan menggunakan helm, seorang pelaku menuangkan bensin dan diduga membakar motornya sendiri hingga menyulut kobaran api. Saat motor terbakar, warga langsung membangunkan pemilik rumah dan memadamkan api yang nyaris membakar rumah. Pikir orang itu anak adik-adik awak di situ. Tiba-tiba apinya udah membesar, datang orang yang anak-anak yang kecil di situ, dibawa keluar keretanya. Itu peristiwa jam berapa? Jam 4.30. Untuk kepentingan penyidikan, polisi menyita barang bukti sepeda motor milik pelaku yang terbakar ke Mapolsek Tualang Raso. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesal diselingkuhi istri, seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur menghancurkan rumah yang dibangunnya bersama-sama. Penghancuran rumah dibantu tetangga yang tidak tega mendengar kisah suami dikhianati oleh istri. Bagian demi bagian rumah dihancurkan. Agus Purwanto dibantu tetangga yang prihatin dengan kisah rumah tangganya. Rumah senilai 400 juta rupiah ini dibongkar mulai dari pintu, jendela, atap, dan seluruh perabotan dikeluarkan. Agus menghancurkan rumah mereka karena kecewa dengan istrinya yang diduga berselingkuh dengan pria lain saat bekerja di Hong Kong. Terus ini perjanjiannya hari ini gimana ini? Yang diambil apa saja? Ya, banyak. Tapi sudah ada di surat perjanjian. Kenapa nggak dipertahankan rumahnya, Pak?
Ganti uang atau gimana gitu loh maksudnya? Nggak bisa, itu udah orang tua saya. Kini Agus telah digugat cerai oleh sang istri. Agus semakin kecewa saat mengetahui sang istri pulang ke rumah pria idaman lain saat putusan cerai belum keluar. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. 9 pelajar SMU di Takalar, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit karena keracunan setelah pesta minuman keras oplosan. Salah satunya meninggal dunia. Delapan pelajar SMU dirawat intensif di RSUD Pajonga Daengale, Takalar, Sulawesi Selatan usai keracunan karena menenggak miras oplosan. Kondisi seluruh korban mengalami pusing dan sakit pada bagian dada. Sementara satu pelajar lainnya meninggal dunia meski sempat dibawa ke rumah sakit. Korban langsung dimakamkan keluarga di TPU setempat pada kemarin sore. Para pelajar tersebut menggelar pesta miras oplosan di lingkungan Kampung Parang, Kabupaten Takalar. Mereka kemudian mengalami pusing, disertai sakit dada hingga perut, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari olah TKP kita temukan miras yang dioplos itu berupa alkohol 100%, kemudian dicampur kuku dingin Bima rasa anggur, dan minuman Sprite. Yang meninggal sendiri, Om? Ya, meninggal atas nama AL, umur 17 tahun. 17 tahun. Statusnya dia masih sekolah atau seperti apa? Yang bersangkutan pelajar. Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki asal miras yang ditenggak para korban, serta siapa di antara korban yang memiliki rencana mengoplos miras. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polres Bengkulu Utara menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang anak dan oleh ibu kandungnya sendiri. Hasil rekonstruksi mengungkap korban meninggal akibat dicekik dan dipukul berulang kali. Sebanyak 35 adegan rekonstruksi mengungkap kejamnya penganiayaan yang dilakukan Desi Ratnasari, seorang ibu yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Korban bernama Ani Sabila yang masih berusia 4 tahun dicekik dan dipukul berulang kali hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kekerasan dilakukan pelaku hanya karena kesal, karena korban terus menangis minta makan. Anak tersebut pingsan ataupun tidak sadarkan diri pada saat adegan si ibu membenturkan kepala si korban anak tersebut ke dinding, kemudian memukulnya berulang kali, yang membuat anak tersebut tidak sadarkan diri. Pelaku sempat berupaya menyembunyikan perbuatannya dengan mencuci pakaian korban yang penuh dengan darah. Namun perbuatan keji pelaku tetap terungkap dan kini pelaku harus mendekam di sel tahanan. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan. Pelaku penembakan seorang remaja di Taman Sari, Jakarta ditangkap polisi. Pelaku ditangkap bersama 9 orang lainnya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan seorang remaja di Taman Sari, Jakarta dibekuk tim gabungan Polsek Taman Sari dan Polres Metro Jakarta Barat. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di Tebet, Jakarta. Polisi juga menangkap 9 pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam bentrokan. Para pelaku ditangkap tanpa perlawanan karena dalam kondisi mabuk usai pesta miras. Saat digeledah, polisi menemukan sepucuk senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menembak korban. Sepintas tadi kalau kita lihat memang itu senjata organik Polri, revolver jenis SNW. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita akan cek di kantor kembali. Penembakan dilatar belakangi perseteruan antara warga dan sekelompok orang yang mengonsumsi minuman keras hingga larut malam. Kesal karena ditegur, 10 orang menyerang warga. Akibatnya seorang pelajar tertembak dan terkena luka sabetan senjata tajam. Emang nggak apa-apain, emang kasihan saya. Sekarang anaknya di mana, Bu? Di Cipto. Saya belum apa-apain, evakuasi dari jam 1 malam. Dia udah ribet kesakitan. Itu luka tembak di bagian mana, Bu? Tahu katanya di sini, tapi katanya atau saya mah nggak tahu mana udah nggak tahu. Lihat darah juga dia banyak, kekurangan darah juga dia. Tolong deh Pak, ini ke sono
saya kasihan. Korban yang kritis dibawa ke RSCM Jakarta untuk perawatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penyekatan di Jembatan Suramadu resmi dihentikan kedua sisi yakni Bangkalan dan Surabaya. Masyarakat yang melintas di Jembatan Suramadu hanya diwajibkan membawa surat izin keluar masuk. Tes swab massal di pos penyekatan yang berada di pintu keluar Suramadu, Surabaya resmi dihentikan. Petugas dari Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Pemkot Surabaya pun membersihkan lokasi yang sebelumnya dijadikan tempat pemeriksaan dan tes swab. Tidak ada aktivitas apapun di pos penyekatan. Hanya ada petugas gabungan yang masih bersiaga di lokasi. Ditiadakannya pos penyekatan ini karena Satgas COVID-19 Jawa Timur memilih fokus penanganan pada 8 desa di 5 kecamatan di Bangkalan, Madura yang menjadi epicentrum COVID-19. Selain itu, sebagai bentuk relaksasi menghindari antrian kendaraan atau kemacetan. Pos penyekatan yang dari sisi Bangkalan itu dicabut, dan juga yang pos dari sisi sebelah Surabaya ini juga pelan-pelan akan kami cabut, dan kami akan memfokuskan ke tadi 5 kecamatan, 8 desa. Nah, untuk masyarakat yang dari Madura itu kami berharap juga tetap membawa SIKM. Tidak hanya Selain keterbatasan ruang isolasi, stok oksigen untuk perawatan pasien COVID-19 juga mulai menipis di Pati. Kami kembali usai jeda berikut ini.